sebuah pesan yang disampaikan kepada orang-orang yang berumur 50, 60, 70 tahun. Gebegah le Fudil bin Iyad dikala kata katruk pak umur demikian, karena umur kata 50, karena umur kata 60, karena umur kata 70, itu artinya perjalanan kata di atas dunia yang fananya karena berakhir. Siate gata akan berpisah dengan orang-orang yang pernah kamu cintai. Siate gata akan berpisah dengan orang-orang yang pernah kamu sayangi. Siate gata akan berpisah dengan harta yang barukan menjadi sebuah kebanggaan bagi gata. Yang barukan gata lid uro malam, uro wahana bedali dengan malam-malam kajit ke uro kajit ke malam. Menansit hana bedali antara gaki dengan ule kajit ke gaki kajit ke ule. Yakinkanlah kepegah li Fudil bin Iyad suatu saat dengan harta tersebut juga gata akan berpisah. Artinya si adik li kitanya akan tahu bahwa Allah. Oleh karenanya kepegah li Fudil bin Iyad sisa-sisa umur gata si adik, sisa-sisa kesempatan gata yang Allah beri adik gata pergunakan dengan sebaik mungkin. Kepada agar Allah Subhanahu wa taala nebu ampun segala dosa-dosa gata yang gata lakukan di saat gata masih muda. Allah Subhanahu wa taala cukup tak sayang kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sangat-sangat sayang Allah taala kepada kita. Dikala dia kitanya kata tamu umur 50, 60, 70 tahun yang kebiasaan tanya ka sakit-sakit. Mata hana gedeli, pinyong hana sudah dengeli, badan rata atut ka sakit. Itu adalah merupakan bentuk sayangnya Allah kepada kita. Dengan sebab laginya Allah Ta'ala kehei kita. Di saat lagi tanya karena umur 50 kagehei kita untuk riuh taubat, untuk riuh kita kembali kepada apa yang niu oleh Allah Subhanahu wa taala. Han lebih melaleli. Jadi tanda ni yang kadang-kadang bersakit kita yo. Jadi hanjit lagi tanya sakit sakitnya yang adalah merupakan bentuk sayang Allah kepada kita. Allah kalau beringat kita baiklah lele di adik sagai nikmat gata sabu-sabu kecau nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata kahanali. Jadi di sisa-sisa umur kita tak pergunakan dengan sebaik mungkin, tak isi dengan berbagai amalia, tak isi dengan berbagai ibadah, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik malah sebaliknya, di saat kita karena umur 50, karena umur 60 tamah ju'uh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama untuk mensiasati, untuk genasehati kita na padi-padi boh cara agar gata selamat, agar gata wate truk umur 60, umur 50 nya na padi-padi boh nasihat yang nasihat oleh para ulama agar kita nyobet laloli dengan kehidupan dunia. Nasihat yang pertama dipegah oleh para ulama di saat gata karena umur 50, di saat gata karena umur 60, karena umur 70, nyan gata beklir tatli dapat work dalam dunia. Beklir tak dapat khin dalam dunia. Wataya yang mantan si aktif tak pergunakan dengan sebaik mungkin. Buat yang na manfaat kegata di saat singgah wataya akhirat. Itanya wataya 50-nya kadang-kadang hanam dan hojab ni. Padahal masjid ubiraya balik tunggu tempat lagi tanya tak tunduk ilmu. Tapi karena kesempatan buat bertanya untuk tak minta ulangnya untuk belajar masjid tak tembok tu pak kedai kopi ke road.
bengah tak buat lukuroi bang yang pegang masjid aja rumah tak orang aja. Jadi pesan para ulama di saat kata kata umudiknan yang pelalele, tak manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar perjalanan gata selanjutnya adalah merupakan sebuah perjalanan yang akan menjadikan gata menjadi sebuah hidup yang bahagia. Pesan yang kedua, nepegah oleh para ulama di saat gata kata umur 50, gata baik terikat dengan harta. Menyebarkan di saat gata muda tajak kena orang tu hanam kat hojak. Berangkah ho ada yang Jakarta pernah tajak Medan, Australia dan sebagainya. Baik letak di saat umur gata kali 50 tahun ke kampung yang mungkin tak ibadat kena tu baik lele dan harta. Bahkan karena hartanya adalah dunia. Dunia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala kegunanya. Tapi ditanyakan diciptakan untuk dunia. Tapi ditanya diciptakan untuk akhirat. Pakailah seadanya. Baik sampai lagi tanya lalawa dengan harta dengan dunia yang ada dalam dunianya. Baik dapat dimanggu, baik dapat dimanggu. Biar gua pergi motor tanya buka sih. Gua pergi buka rumah raya-raya tanya buka rumah raya-raya silakan, ada masalah. Tapi jangan sampai harta itu yang akan melalaikan kita daripada doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan selanjutnya yang dipegang oleh para ulama di saat kata kata umur 50, 60 tahun yang untuk mendukung ibadat gata makanan kaji tak tentu baju-baju baik le tak le dah makanan yang mangat-mangat baik le tak le dah temaju yang mangat-mangat bahkan karena di saat linteo tak konsumsi makanan kan kadar jawaji nyo akan bisa menghalangi ibadah kita nyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dah bergerak ada hala melek ada hala mentang menyela dah ibadat ke hala masjid. Jadi dengan le tak baju makanan, dengan le tak konsumsi makanan yang bisa dipelalai katanya untuk tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di saat umur katanya kantuk 50 60 nya tanyo si perlehat untuk ibadat karena di hati lintanya akan tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala harusna bertakwa yaitu amal. Pesan selanjutnya hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, dipegah oleh para alim ulama tamidangan watai kata taudid dalam dunianya ngan yang bisa menambah iman gata tamidangan di saat kata taudid dalam dunianya ngan yang bisa menambah ilmu gata tamidangan di saat kata taudid dalam dunianya tamidangan ngan yang bisa dilarang gutanya dipegah gutanya di saat gutanya tak berbuat maksiat watai tak kena yang berbuat maksiat dilarang gutanya itulah kawan kenangan sekedar je kupi atai kai di kupi dia kabeh dia atai kai di pen mesti kurben yang kabeh dia baik lagi yang tamidangan carilah teman yang bisa tak manfaatkan yang jihnya ditambah ilmu kepada gutanya ditambah iman kepada gutanya di tem pegah katanya di saat katanya tak buat salah itulah kawan yang sebenarnya. Tahu teman-teman, hai dengku, tamita gurai-gurai dan sebagainya yang mau pegah kepada katanya, nyangkan ke pegah. Kemudian pesan selanjutnya sebelum katanya tak tinggalkan segalanya, segolong lagi katanya tak tinggalkan orang-orang yang pernah katanya saya. Orang-orang yang pernah kita cintai, marilah kita tanya, tapukan hubungan yang dengan sesama kita tanya, dengan orang si dengan orang kampung silaturahmi, bermaaf-maafan, karena karena kita tanya hana tujuan, pajan kita tanya akan tak berangkat, kadang si buat tak berangkat, han tempat lam tak maaf, kita tanya kata berangkat setiap waktu. Ada nama yang mungkin kadang-kadang kesalahan kita yang kalah kemah. Kemudian pesan selanjutnya hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Apabila lagi tanya katruk buat tingkat umur 60, 70, 80 tahun kenapa lagi tanya hudipnya berkabereh kabereh dengan manusia, kabereh dengan Allah Subhanahu wa taala, berkabereh. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita mungkin di saat kita muda le sembayang-sembayang yang hana lom takala belum tajuk mungkin makan nyo Allah Subhanahu wa taala mentang lebih kesempatan buat kita untuk lagi kita takala tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sangkut paut yang menyangkut dengan anak Adam, dengan saudara-saudara lingkar, dengan keluarga, dengan nyo berkabere. Sebelum lagi kita tak mati. Anda tak tahu ni mati lagi nyo hati sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Tengah-tengah tak tahu meninggal itu. Oleh karenanya tabutlah ban Bandung, tala jemaah ban Bandung, bak saudara-saudara kita yang mungkin kadang lagi kita nak tamu utang yang dikala lagi kita hana mampu untuk tak bayar. Tala jemaah. Dikala lagi kita mampu untuk tak bayar, jangan tak tunda-tunda waktu untuk tak bayar. Karena malaikat malik maut tak pernah berbudah macam kerja bak kita. Karena di saat kita meninggal, apabila mantana sangkut paut nyo hal itu berangkat banjir kan ibadat. Apabila kita nam sangkut paut dengan anak Adam, nak utang dan sebagainya, nyo handla apa ya? Payah talaki mahal hidup-hidupnya. Ibrahim bin Adham adalah siro ulama yang cukup tegak ibadat. Ketika Ibrahim bin Adham dia ke ibadat, dia ke bukut rukun haji, dia kena ke di kampung Palestina, dia terbit dari Masjidil Haram, dia terbit keluar masjid, dia kala na urang mekat buah kurma, gebla buah kurma 3 kilo. Kemudian untuk bekal perjalanan banyak gua ke di kampung Palestina. Lihat gebla 3 kilo, lihat dibukuh kejuk pen, nara sini buah kurma, hitam pencing, kecok ke baju. Berangkatlah Ibrahim bin Adham ke Palestina, diuji 4 bulan perjalanan. Terus ke Palestina, bak Masjidil Aqsa tengah ke ibadat-ibadat li Ibrahim bin Adham, karena ganyan Allah merupakan sirah mulia. Gepedeng kedua malaikat tengah berdialog, gepegah habar, tengah gepegah tentang keadaan Ibrahim bin Adham. Gepegah oleh dua malaikat yang Ibrahim bin Adham ahli ibadah. Oh, yang Ibrahim bin Adham betul oleh malaikat, tapi gepegah oleh malaikat Herode selama 4 bulan yang lalu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wak kepajuk sini buah kurma tanpa izin. Kedengar oleh Ibrahim bin Adham. Gemar Ibrahim bin Adham mengatakan selama 4 bulan kami ibadat, tapi hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaliklah Ibrahim bin Adham ke diundang orang Mekah untuk ia laki jemaah sini buah kurma yang kepajuk tanpa izin. Buat bulan tu abi wate. Terus gede ban kalan orang Mekah kami orang Mekah set gedanya how kau orang Mekah hino wai put bulan yang kalewat lu nyo ada ayah lu kan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bercerita tu yang bawa put bulan yang kau likut lu yak kena lu yang ibadat lu kurma ba ayah gata. Nah sini buah kurma yang mungkin kalau pajuh tanpa izin daripada ganyan, sehingga ibadat lu put bulan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man urangnya apa? Takut ke hai siara hai sini buah kurma yang hai dia baklong ke begah le urang kat anu urang yang kat awaknya. Nah masalah dia baklong. Ada masalah. Man long na tiblah dro saudara. Tiblah dro saudara long halung jamin. Bekah awaknya di Quran sini buah kurmanya Tuhan. Long halung jamin. Ya long kalau rumah. Kemudian Ibrahim bin Adham dia hendak tiblah dua saudara daripada orang yang buka kurmanya untuk gelak jemaah sini buah kurma di ujung hutan. Tapi kejap
kebetulan supaya diterima ibadah kerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lih habis di ala kaidin tina buah kurmanya kuwolon gede Palestina Masjidil Aqsa ke ibadah lom gepegah-pegah lom li malaikat nyan baru Ibrahim bin Adham kagak terima ibadat kerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tina buah kurma bisa mengganjal ibadah kita apalagi kita ronyo hadirin sidang jamaah umat yang dirahmati Allah. Fitnah kadang-kadang gop yang kata cok hak gop tapi kata pegat kepada hak kita ronyo milik gop kadang-kadang kata pegat kepada milik kita ronyo demi untuk mendapatkan kekayaan, demi untuk mendapatkan sebuah kemegahan. Jatah gop kaji ke jatah kita ronyo. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mata lebih kesempatan buat kita mari le kita talaki maaf, mari le kita talaki ampun ma Allah Subhanahu wa taala agar le kita menjadi urang yang bereh hudip di atas dunianya, bereh hudip di atas dunianya, sukses hudip di atas dunianya. Karena sukses hudip di atas dunianya kan karena le harta, kan karena le pangkat. Tapi sukses hudip di atas dunianya kita tinggalkan dunia yang fananya, le kita hanya bersangkut paut baik dengan Allah Ta'ala maupun dengan anak Adam. Itulah orang yang sukses hidup di atas dunia. Hadirin sidang jamaah umat yang dirahmati Allah, kesempatan Allah manteng lebih apabila lagi kita nyoronyo manteng sisa-sisa umur, manfaatkan umur tersebut dengan sebaik mungkin. Jadilah kita sebagai sirah urun yang bermanfaat bagi orang lain. Andaikan uronyo lagi kita sirah urun yang berilmu, jadikanlah ilmu itu guna manfaat kepada orang lain. Andaikan kita urun yang punya harta, tak pegat hartanya bejit dirahani kau apalagi ukenya urang raya kumban mantang lihat wate bagi kita untuk tamita binatang-binatang, tamita lumo, tamita kane yang nyaman mendung akan menjadi teman bagi kita sehingga di saat kita berada dalam kubur, menjadi teman kita sehingga di saat kita berada dalam padang mahsyar. Kurban itulah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga Jannatul Naim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hendaknya legitanyo bejit bagaikan matahari yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata uro hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tiap bengah handang pernah tua jadi bedah untuk disinari kita jawaban Bandung. Matahari takkan pernah lupa untuk tidur di waktu malam. Di lub handang pernah hanadam sematih mata Allah. Selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaatnya kepada orang lain, walau kadang-kadang payah didedrawai demi kepentingan orang lain. Hendaknya kita juga bermenacit hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mungkin yang komentar yang dapat sampaikan ini dalam rukun doa al-khutbah.